Baik, untuk selanjutnya ini ada pada bab 2 yang dimana akan membahas landasan teori dari teori adaptasi budaya. Dan saya nanti akan menjelaskan mengenai sejarah, definisi, perkembangan konsep juga gitu. Lalu selain itu pun tadi ya ada strategi adaptasi budaya sendiri itu seperti apa nanti di Indonesia. Nah, sejarah dari teori adaptasi budaya ini itu merupakan atau muncul dari studi tentang komunikasi antar budaya dan antropologi gitu ya, asal usulnya si teori adaptasi budaya ini. Tapi intinya teori ini tuh ngejelasin gimana seseorang kita gitu ya bisa menyesuaikan diri saat masuk ke budaya baru. Bukan cuma soal bahasa, tapi juga norma, nilai dan cara hidup yang berbeda gitu. Jadi ini eh, proses kita untuk adaptif di budaya lain kayak gitu. Dan menurut Konjaningrat, budaya itu adalah segala hal yang dipelajari dan dibentuk manusia dalam masyarakat. Jadi ketika pindah ke lingkungan baru, kita perlu belajar nih ya, belajar ulang banyak hal agar bisa nyambung dan diterima oleh masyarakat lain, oleh masyarakat yang memiliki yang menganut budaya lain kayak gitu. Lalu pengertian dari adaptasi budaya ini tuh apa gitu ya? Definisinya tuh apa? Jadi adaptasi budaya itu merupakan proses penyesuaian seseorang terhadap lingkungan budaya yang berbeda ya. Proses penyesuaian seseorang terhadap lingkungan budaya yang berbeda. Dan kata Dedi Mulyana dan Jalaluddin di punya komunikasi antar budaya, panduan berkomunikasi dengan orang-orang berbeda budaya. Mereka bilang proses ini tuh butuh waktu yang terjadi lewat berbagai tahapan. Ada proses-prosesnya. Dan di bukunya Ahmad Sihabudin, Komunikasi Antar Budaya Satu Perspektif Multidimensi, ia juga menambahkan bahwa adaptasi juga menyangkut cara kita berkomunikasi, memahami simbol, dan nilai sosial yang berlaku di tempat baru. Lalu perkembangan konsep teori adaptasi budaya ini tuh seperti apa gitu ya di zaman yang sekarang gitu ya, dimana sekarang tuh sudah masukin zaman digital, adaptasi budayanya juga nggak cuma terjadi secara offline gitu ya, tapi online juga gitu ya, lewat sosial media itu juga termasuk dari adaptasi budaya itu sendiri ya. Jadi orang tuh juga perlu menyesuaikan diri lewat media sosial, aplikasi atau platform digital lain. Sehingga adaptasi sekarang tuh jadi lebih fleksibel dan interaktif dan kadang itu juga mempengaruhi identitas budaya kita. Lalu selanjutnya selanjutnya ini adalah strategi adaptasi budaya gitu ya. Sebenarnya definisi strategi adaptasi budaya dan pengertian itu seperti apa sih? Jadi strategi adaptasi ini adalah cara kita ngehadepin perbedaan budaya supaya tetap bisa nyambung dan nyaman di lingkungan baru, supaya kita juga bisa lebih adaptif gitu. Dan menurut Alo Liliweri, strategi ini meliputi pemahaman bahasa, simbol budaya, dan norma sosial yang harusnya kita implementasikan di dalam budaya baru yang kita tinggalkan, yang kita tempati gitu misalnya. Dan tujuannya supaya kita bisa uh, konflik dan menghindari konflik dan membangun hubungan yang baik gitu ya dengan orang dari budaya lain. Lalu jenis-jenis adaptasi ini menurut Alo Liliweri itu dibagi menjadi empat jenis strategi adaptasi. Yaitu pertama ada integratif, yang dimana integratif atau integrasi itu adalah tempat mempertahankan budaya sendiri tapi juga aktif nih berbaur dengan budaya baru. Eh, dan biasanya si integrasi ini itu paling ideal nih ya. Jadi dia tuh tetap mempertahankan budaya sendiri tapi tetap open minded juga dan mau berbaur dengan budaya baru. Lalu ada juga asimilasi atau asimilatif gitu ya. Yaitu melebur sepenuhnya gitu ya ke budaya baru dan meninggalkan budaya
asalnya kayak gitu. Jadi sepenuhnya menyatu dengan budaya baru tersebut. Lalu ada namanya separasi atau separatif. Ya, itu adalah menolak budaya baru dan hanya berinteraksi dengan kelompok budayanya sendiri. Yang ya ini biasanya ada di pedalaman-pedalaman yang memang apa ya kurang kurang open minded gitu ya, kurang mau menerima budaya baru untuk masuk di budayanya gitu. Lalu ada yang namanya marginal yang eh, ini tuh tidak merasa cocok gitu ya dengan budaya lama maupun baru dan biasanya merasa terasing atau bingung gitu dengan identitasnya gitu. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi menurut Little John dan Voss, keberhasilan adaptasi ini tuh dipengaruhi oleh empat, empat faktor gitu ya, empat faktor. Yang pertama itu adalah motivasi personal. Jadi seberapa besar keinginan individu untuk beradaptasi. Yang kedua, kemampuan komunikasi, keterampilan dalam berkomunikasi antar budaya, terus juga ada dukungan sosial. Seberapa besar dukungan dari lingkungan sosial, lalu tingkatan perbedaan budaya gitu ya. Semakin besar jarak budaya dan semakin kompleks juga tantangan. Seperti itu mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya.